Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAF ADM dengan studi kasus di Puskesmas Gadung. Latar belakang Puskesmas Gadung merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah Kecamatan Gadung, Kabupaten Boal. Dengan adanya puskesmas ini cukup membantu masyarakat untuk berkonsultasi maupun berobat. Puskesmas sebagai penyedia sarana pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, sehingga pelayanan belum optimal. Di antaranya yaitu data-data yang ada pada setiap bagian di Puskesmas Gadung belum terkomputerisasi, serta aktivitas yang dilakukan saat ini pada Puskesmas Gadung hanya dibantu dengan menggunakan Microsoft Office. Dalam pengembangan sistem informasi, diperlukan arsitektur enterprise yang memfokuskan pada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi yang berorientasi pada kebutuhan perusahaan. Salah satu framework yang dapat dimanfaatkan yaitu menggunakan metodologi TOGAF, The Open Group Architecture Framework. Selanjutnya, pengertian arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan basis aset informasi strategis yang menentukan informasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi dan proses transisi, untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi, menurut Rizky dan Firmansyah 2017. Selanjutnya, TOGAF ADM. TOGAF adalah merupakan sebuah framework dengan metode untuk melaksanakan arsitektur enterprise. Framework ini merupakan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengembangkan jangkauan luas dari bermacam-macam arsitektur, menurut Aziza dan Asuti 2018. ADM merupakan metode dari TOGAF yang memiliki 8 fase untuk pengembangan dan pemeliharaan arsitektur dari perusahaan atau organisasi. ADM memiliki sebuah siklus yang iteratif untuk masing-masing proses dan fase. Tiap fase memunculkan keputusan-keputusan baru. Selanjutnya masuk ke fase preliminary. Pada fase ini terdapat beberapa tahapan, yaitu prinsip-prinsip perencanaan arsitektur dan identifikasi 5W 1H. Prinsip-prinsip perencanaan arsitektur terdiri dari yang pertama yaitu prinsip bisnis. Arsitektur yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, kebutuhan, serta tugas pokok dan fungsi yang ada di Puskesmas Gadung. Yang kedua yaitu prinsip aplikasi. Aplikasi harus mudah digunakan oleh pengguna, sesuai dengan kebutuhan sehingga pengguna dapat fokus pada tugasnya. Yang ketiga yaitu prinsip data. Data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data dapat diakses kapanpun dan dimanapun data dibutuhkan. Yang keempat yaitu prinsip teknologi, menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Selanjutnya, identifikasi 5W 1H. Data yang dibutuhkan yaitu data pasien, data rekam medik, data pegawai, dan jadwal. Sistem ini akan diaplikasikan pada tahun 2022. Sistem ini dapat diakses oleh dokter, perawat, dan pegawai puskesmas. Sistem ini diperlukan karena data-data yang ada pada setiap bagian di Puskesmas Gadung belum terkomputerisasi, dan juga aktivitas yang dilakukan saat ini pada puskesmas hanya dibantu dengan menggunakan Microsoft Office. Puskesmas Gadung berlokasi di Jalan Limbungan, Bulagidun, Kecamatan Gadung, Kabupaten Boal. Perancangan arsitektur enterprise dibuat menggunakan TOGAF ADM versi 9. Selanjutnya, fase arsitektur vision, di mana fase ini terdapat visi dan misi Puskesmas Gadung. Visi Puskesmas Gadung adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Gadung yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Berikut analisis value chain pada Puskesmas Gadung, yaitu aktivitas pendukung yang terdiri dari sistem informasi puskesmas, keuangan dan aset, kepegawaian. Kemudian aktivitas utama terdiri dari pendaftaran pasien, rekam medik, rawat jalan, IGD, laboratorium, persalinan, dan kefarmasian. Selanjutnya fase bisnis arsitektur. Pada fase ini dilakukan pemodelan terhadap proses-proses yang terkait langsung dengan pelayanan, yang merupakan bisnis utama pada Puskesmas Gadung. Berikut gambaran dari layanan bisnis dan proses bisnis Puskesmas Gadung yang digambarkan menggunakan salah satu diagram dari
Archimedes, yaitu diagram Business Use Case Service Realization Viewpoint, di mana pasien melakukan pendaftaran, kemudian rekam medik, dan mendapatkan layanan medis yang terdiri dari rawat jalan, IGD, laboratorium, persalinan, dan kefarmasian. Selanjutnya, fase Information System Architecture. Pada fase ini terdapat arsitektur aplikasi dan arsitektur data. Berikut gambaran dari arsitektur aplikasi yang di mana rekam medik terhubung dengan IGD, laboratorium, farmasi, pendaftaran, rawat jalan, dan persalinan. Di sini website dapat diakses untuk pendaftaran dan rawat jalan. Kemudian back office. Manajemen pegawai terhubung dengan absensi dan kinerja serta penggajian. Kemudian keuangan terhubung dengan penggajian. Selanjutnya arsitektur data, di mana data rawat jalan, data pendaftaran, data laboratorium, data persalinan, data IGD, dan data rekam medik itu tersimpan di rekam medik. Kemudian data kepegawaian, data calon pegawai, data kinerja, data pegawai, data absensi, data lamaran, dan data penggajian itu terhubung dengan kepegawaian. Kemudian data perencanaan anggaran, data akuntansi keuangan, dan data laporan keuangan itu terhubung dengan keuangan. Selanjutnya fase teknologi arsitektur. Pada fase ini menggambarkan arsitektur teknologi yang dibutuhkan oleh Puskesmas Gadung untuk menunjang operasional aplikasi yang telah dimodelkan pada arsitektur aplikasi. Berikut gambaran dari arsitektur data, di mana sistem terdiri dari database, manajemen sistem, pendaftaran, rawat jalan, persalinan, IGD, laboratorium, kefarmasian, rekam medik, kepegawaian, keuangan, dan website itu terhubung di jaringan LAN. Kemudian bagian pendaftaran, bagian rawat jalan, bagian rekam medik, bagian kepegawaian, dan bagian keuangan itu terhubung di jaringan LAN. Local server farm yaitu file server, email server, website server, database server itu juga terhubung di jaringan LAN. Internet data center backup server farm yaitu file server, email server, website server, database server itu juga terhubung ke jaringan LAN. Kemudian jaringan LAN terhubung dengan firewall dan internet. Selanjutnya fase opportunities and solution. Analisis gap arsitektur bisnis pada proses rawat jalan. Pada fase ini warna hijau menggambarkan proses bisnis hanya ada pada baseline arsitektur. Warna abu-abu menggambarkan proses bisnis hanya ada pada target, sedangkan warna kuning menggambarkan proses bisnis berada pada kedua arsitektur, baseline dan target arsitektur. Di mana pasien datang, kemudian melakukan registrasi, kemudian verifikasi pasien, kemudian pemeriksaan. Analisis gap arsitektur aplikasi. Di sini warna hijau menggambarkan aplikasi hanya ada pada baseline arsitektur, warna biru menggambarkan aplikasi hanya ada pada target, dan warna abu-abu menggambarkan aplikasi berada pada kedua arsitektur, yaitu baseline dan target arsitektur. Selanjutnya fase migration planning. Pada fase ini lakukan perencanaan dan persiapan migrasi untuk pengimplementasian arsitektur aplikasi yang baru yang dibangun pada fase sebelumnya. Selanjutnya kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang pertama, permasalahan pada Puskesmas Gadung yaitu data-data yang ada pada setiap bagian di Puskesmas Gadung belum terkomputerisasi, dan juga aktivitas yang dilakukan saat ini para puskesmas hanya dibantu dengan menggunakan Microsoft Office.
Kemudian yang kedua, dalam pengembangan sistem informasi ini menggunakan framework TOGAF ADM yang memfokuskan pada arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Yang ketiga, dengan adanya perancangan arsitektur enterprise ini bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan sistem informasi atau teknologi informasi di Puskesmas Gadung agar proses pelayanan menjadi lebih optimal. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.